Sesat, sungguh-sungguh sesat dan menyesatkan. Ayat-ayat suci Al-Quran dijadikan media untuk pesugihan. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh Kang Maman zaman dahulu ketika diminta untuk meruqyah seorang wanita yang jiwanya terganggu disebabkan mengamalkan ilmu tanpa bimbingan guru yang benar. Ia disuruh mengamalkan surat Al-Waqiah dengan jumlah bilangan tertentu untuk mendapatkan harta benda secara cuma-cuma. Namun, alih-alih jadi orang kaya malah jadi orang gila. Naudzubillah, sebuah pelajaran penting bagi baraya semua untuk dijadikan bahan tabayun agar tidak tersesat dalam kesesatan yang nyata. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Mengenakan jubah putih dilingkup oleh cahaya kehijauan. Tinggi, kepalanya sampai menyentuh langit-langit kamar. Suaranya begitu berwibawa. Nyata di pandangan Ika. Ika sampai menggusuk-gusuk mata, memastikan penglihatannya bukan halusinasi. Namun sosok itu masih tetap berdiri di depan Ika. Agus pun lantas bergegas keluar. Begitu melihat Ika lagi ngayunin cangkul dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Astagfirullahaladzim, Ika, lagi ngapain kamu teh gali lubang di sana? Udah dibilangin itu teh bekas pembuangan kamar mandi. Ngapain digali, Neng? Mana belum ada makanan juga di dapur. Ngapain saja kamu seharian? Kang, ini teh lagi nyari emas, harta karun. Masak sendiri aja sana, tinggal beli ke warung atuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, pamajikan aing jadi gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Akang akan menceritakan tentang sesuatu yang pernah Akang sendiri alami. Tentang seseorang yang pernah melakukan pesugihan putih. Pesugihan dengan cara mengamalkan sebuah surat dalam Al-Quran yang memang sebenarnya jelas ada sanad yang benar dari para alim ulama. Hanya saja si pelaku pengamal pesugihan putih ini itu mengamalkan tanpa bimbingan, tanpa guru, yang berakibat fatal untuk kehidupannya sendiri. Akang masih ingat betul, waktu itu sekitar 1 tahun pasca Akang menikah. Satu saat, waktu itu ada yang datang ke rumah. Namanya Mang Taryo. Sekitar jam 10 malam. Yang dimana waktu itu Akang sendiri baru terlelap tidur dengan istri. Pintu rumah dari luar digedor cukup kencang, seperti yang begitu panik. Akang lantas terbangun membukakan pintu. Sosok Mang Taryo yang memang sudah lama Akang kenal pun terlihat. Mang, ada apa? Jam segini gedor-gedor pintu? Aduh, Jang, mau minta tolong, Jang. Tadi adek Mamang telepon, katanya istrinya sekarang lagi kumat. Kumat? Kumat kenapa, Mang? Lah, nanti saja, Jang. Lihat sendiri di lokasi. Pokoknya, kasihanlah. Secepatnya, Jang. Tolongin dia. Bantu dia, Jang. Ucap si Mang Taryo. Lah, Akang sendiri kan jadi panik. Ada apa?
langsung ganti baju, dibonceng Mang Taryo menuju ke tempat tinggal adiknya. Yang ternyata ketika Akang sampai di sana, di situ udah banyak orang. Para tetangga lagi ngumpul di luar, terlihat sedang berbicara, dan yang jelas ada suara teriakan seperti orang yang mengamuk. Suara itu suara perempuan. Akang dan Mang Taryo yang baru datang saat itu langsung disambut oleh istrinya Mang Taryo. "Jang, tolongin adiknya Bibi," ucap istri Mang Taryo. Akang pun bergegas masuk ke dalam. Ketika sampai ke dalam rumah, Akang sendiri kaget. Di dalam itu ada seorang perempuan sekitar usia 35 tahun, mengenakan kerudung, tapi dalam kondisi seperti orang yang sedang kerasukan. Dipegangi 4 orang dan terus berontak. Tak henti-hentinya mencaci maki dalam bahasa Sunda. Nama-nama binatang semua keluar. Dan ketika Akang masuk dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap semua orang di dalam rumah. Dan si perempuan yang seperti kerasukan itu lantas menatap berbalik ke Akang dengan tatapan mata yang begitu tajam, melotot, kayak orang yang penuh amarah. Menatap seperti itu begitu lama. Lah Akang ditatap kayak gitu ya agak grogi juga kan. Ini ada apa? "Biasa Kang, ini istri saya lagi kumat Kang," ucap suami si perempuan itu yang bernama Kang Agus. Loh. Ini sebenarnya ada apa? Ini sejak kapan kayak gini? "Tadi Kang, selepas maghrib. Udah coba diobati, dibantu, tapi tetap kayak gini. Malah makin ngamuk, makin berontak." Ya Allah ya Robbi. Akang pun lantas duduk di depan perempuan itu yang masih dalam cengkraman Kang Agus dan beberapa orang lainnya. Terlihat yang megangin aja tuh udah pada keringetan, capek kayaknya. Bahkan terlihat pula di sekitaran area ruang tamu itu bekas barang-barang berserakan. Sepertinya memang tuh perempuan habis ngamuk. Nah, ketika Akang duduk di depan si perempuan ini sambil mulai membaca ayat-ayat, perempuan ini tatapan matanya makin tajam, seperti yang betul-betul emosi. Lalu membentak, naon sia ka dieu? Urusan sia jeung aing." Nadanya bukan nada suara perempuan. Nada suaranya begitu berat dan serak. Astagfirullahaladzim. Bahkan tak cukup sampai di situ. Dia malah mencaci maki, bilang gotok, segala macam keluar dari mulut tuh perempuan. Ke Akang. Ya agak emosi dong. Dikatain seperti itu oleh sosok yang merasuk menguasai perempuan tersebut. Sampai akhirnya diruqyahlah tuh si perempuan. Dan ada yang unik. Ketika sedang diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran. Tuh perempuan yang tadinya berontak, mencaci maki, ngamuk, itu mulai pelan terkendali, mulai berhenti, hanya menyisakan tatapan mata yang begitu tajam. Dan lucunya, selepas meruqyah si perempuan, dengan tatapan yang mulai agak sayu, keluar kata-kata, "Kang, saya pamit." Loh, Akang aja sampai diem. Kok nih yang masuk kayak yang kenal ke Akang gitu kan? Ya bahasanya kan kayak yang akrab, "Kang, saya pamit." Ucap tuh setan. Akhirnya selepas dia tertidur, langsung dipindahkan ke dalam kamar. Disitulah Akang pun penasaran dan ingin tahu bagaimana awalnya tuh perempuan yang namanya Teh Ika bisa dalam posisi seperti itu. Dan yang paling mengejutkan, Akang baru tahu ternyata perempuan yang bernama Teh Ika itu sudah beberapa tahun
mengalami kondisi yang begitu memprihatinkan. Hidup dalam kondisi tak sadar, selalu dikendalikan tubuhnya oleh sosok yang tak dikenal, oleh entitas asing yang menjadikan kehidupannya dianggap sia-sia. Itu semua bukan tanpa sebab. Menurut cerita Kang Agus, itu semua terjadi dulu di awal-awal beberapa tahun pasca mereka berdua menikah. Menurut cerita dari pihak Kang Agus, suaminya beserta keluarga kakak-kakaknya. Dulu Ika merupakan warga asli desa Cadas Gantung. Ika adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Kehidupan Teh Ika seperti umumnya orang-orang yang tinggal di perkampungan. Tak ada yang berlebihan. Justru kehidupan Ika dan Agus bisa dibilang agak kurang beruntung daripada saudara-saudara yang lain. Agus sendiri berprofesi sebagai seorang pedagang tahu keliling. Keliling pakai motor, berjualan ke luar kota. Itu sampai ke Ciamis dan sekitarnya. Rutenya begitu jauh. Biasa berangkat selepas sholat subuh. Pulang biasanya ba'da duhur. Agus ini bukan seseorang yang pemalas, tetapi dia ini pekerja keras. Saking inginnya membahagiakan sang istri, sepulang jualan tahu, Agus ini gak nganggur. Terkadang dia usaha nyari rongsokan, terkadang pula kerja serabutan, nyari-nyari uang tambahan untuk membahagiakan dan memenuhi kebutuhan istrinya. Sedangkan Ika, dia memang menyimpan rasa iri dalam hati. Dia iri melihat kehidupan keempat kakaknya yang lebih baik dari dirinya. Ika tak sadar kakak-kakaknya sudah bertahun-tahun berumah tangga, hidup penuh perjuangan. Sedangkan Ika baru menikah beberapa tahun saja. Tentunya jauh berbeda dong. Gak bisa dibandingkan dengan mereka. Nah, dari rasa iri itulah Ika kerja banting tulang membantu sang suami, yang padahal hasil dari suaminya pun cukup untuk kehidupan dia. Toh belum dikaruniai seorang anak pun. Ika seringkali membantu bekerja di pabrik tahu, menjadi seorang tukang goreng. Menggoreng tahu-tahu untuk para pedagang. Selepas membantu kerja di pabrik tahu, Ika pun seringkali berjualan. Berjualan bumbu eceran dari rumah ke rumah di sekitaran desa Cadas Gantung. Ika biasanya beli bawang, cabai rawit, dan sejenisnya, beli kiloan dari pasar. Lantas dikemas dalam ukuran kecil di rumah. Lalu dia dagangkan, dia jajakan ke para tetangga di kampungnya. Hasilnya memang tidak seberapa. Tapi bagi Ika, itu semua buat modal keinginannya menyaingi kakak-kakak kandungnya. Sampai satu ketika, di balai desa Cadas Gantung, di bulan Rabiul Awal waktu itu, di bulan kelahiran Rasulullah SAW, pihak MUI desa mengadakan acara tabligh akbar, mengundang seorang kiai kondang dari sebuah pesantren ternama. Tentunya Ika dan ibu-ibu muslimah di desa Cadas Gantung yang biasa ikut pengajian mingguan, semua pun datang berbondong-bondong ke balai desa. Waktu itu begitu ramai. Halaman balai desa sampai penuh ke jalan
oleh para jamaah yang mau ikut pengajian. Di tengah Ika dan ibu-ibu muslimah lagi anteng dengerin ceramah. Si mubalik, si kiai, memberikan sebuah tips untuk para jamaahnya. Yang bunyinya waktu itu seperti ini. Ibu-ibu, buat ibu-ibu semua yang suaminya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ibu-ibu jangan diam saja. Ikut ikhtiar pula membantu suami lewat jalur langit. Ada tips nih dari Pak Kiai buat ibu-ibu semua yang ingin hidup sejahtera, kaya raya. Tipsnya sederhana. Ibu-ibu harus rajin mengamalkan surat Al-Waqiah setiap malam sebanyak 41 kali. Insya Allah Bu, kalau rajin mengamalkan itu, ibu-ibu akan dipermudah, dijamin gak akan yang namanya ketemu dengan kepakiran, dijauhkan dari kemiskinan. Mendengar itu, Ika pun terbelalak, seolah mendapatkan jalan dari ceramah si kiai yang ada di hadapannya. Iya juga ya. Benar kata Pak Kiai. Tapi, apakah mesti tiap malam mengamalkan surat Al-Waqiah itu? Pikir si Ika dalam hati. Si Kiai pun menyambung kembali pembahasan barusan. Yang kata si Kiai, kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak bisa istiqomah selama 40 hari berturut-turut, insya Allah belum genap 40 hari pun sudah ada perubahan yang akan bapak-bapak, ibu-ibu rasakan. Ika seperti diberi jalan. Dia pun berniat akan mengamalkan sesuai dengan apa yang si kiai ucapkan. Sebenarnya di sini nggak ada yang aneh, nggak ada yang salah. Memang betul. Kalau mengamalkan dengan benar, sesuai dengan sanad yang ada. Dan lebih penting lagi mesti ada bimbingan yang jelas dari orang yang paham. Itu insya Allah bisa membantu memperlancar urusan hajat duniawi si pengamal tersebut. Nah, Ika sepulangnya dari acara tablik akbar di balai desa, sepanjang jalan pulang ke desa Cadas Gantung tempat tinggalnya, yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan si Ustadz tentang surat Al-Waqiah tadi. Hanya saja di sini salahnya. Tujuan, niatnya untuk mencari kekayaan, bukan untuk beribadah, bukan untuk mencari ridho Allah. Setibanya di rumah, Ika pun mencari-cari Al-Quran yang sudah cukup lama tak pernah dipegang, tak pernah dibuka. Al-Quran ketemu di bawah tumpukan baju yang sudah cukup berdebu. Langsung oleh Ika bersihkan. Sambil memegang Al-Quran, Ika pun tersenyum karena jalan kekayaannya ada di hadapannya. Lantas dia buka lembar demi lembar kitab suci umat muslim, umat Islam. Pas di bagian surat Al-Waqiah, langsung Ika lipat, Ika tandai untuk mempermudah amalannya nanti. Nah, selepas itu, selang 2 hari kemudian, Ika pun mulai mengamalkan surat Al-Waqiah sesuai ucapan si kiai waktu pengajian. Selepas menunaikan sholat Isya, Ika masih dengan mukena duduk di atas sajadah di kamar sebelah. Sedangkan Agus suaminya sudah pamit tidur terlelap karena tubuh yang begitu lelah seharian bekerja. Ika pun hanya tersenyum saja menatap ke arah suaminya. Lantas Ika
mulai membuka lembaran Al-Quran dan langsung membaca surat Al-Waqiah. Walau terasa berat, baru selesai satu surat pun, satu balik, Ika sudah mulai agak pegel. Tapi dia ingat tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan yang dia derita, yang dia alami. Ingin keluar dari jurang kesengsaraan dunia. Dengan tanpa lelah, Ika terus membaca surat Al-Waqiah sampai selesai 41 kali. Dan waktu itu, tepat tengah malam, Ika baru selesai membaca surat Al-Waqiah. Lantas, dia tutup kembali Al-Quran, dia simpan. Ika pun menyusul ke kamar suaminya, tertidur lelap di samping Agus. Namun, karena tak biasa tidur sampai tengah malam, waktunya azan subuh, waktunya orang-orang sholat, Ika masih ngorok lelap di atas pembaringan. Lah sia-sia dong. Baca Quran, baca Al-Waqiah sampai 41 kali. Tapi sholat malah dia tinggalkan. Karena ketika bangun tepat jam 7 pagi, Agus sudah pergi jualan, Ika malas untuk sholat subuh. Yang padahal kalau memang tak sengaja ketiduran, bisa langsung sholat saat itu juga. Hanya saja dikodok masuknya. Namun Ika yang gak paham, walau sering mendengar pula di pengajian, rasa malas lebih menguasai dirinya. Hal itu pun berlanjut. Tiap malam Ika terus membaca surat Al-Waqiah. Awalnya sih Agus tidak terlalu memperdulikan. Namun makin lama Agus makin heran. Loh, ini si Eneng ada angin apa kok tiap malam terus ngaji sampai tengah malam? Terus diulang-ulang surat itu-itu saja. Ajaran dari mana sih? Pikir si Agus. Makin lama makin penasaran, Agus pun tanyakan langsung ke Ika. Neng, kenapa sih Neng? Hampir tiap malam Neng teh ngaji surat yang itu saja. Akang denger-denger sampai tengah malam baru kelar. Neng teh kenapa? Tumben-tumbenan tiap malam ngaji selama itu. Ih, Akang, jangan kayak gitu pamali. Neng teh lagi ngamalin surat Al-Waqiah. Kata Pak Kiai, kalau kita rajin ngamalin surat Al-Waqiah setiap malam, itu kita bakal bisa kaya raya, Kang. Bisa hidup senang. Gak susah seperti saat ini, Kang. Baiknya Akang teh dorong Neng, dukung Neng. Biar Neng teh semangat, Kang. Astagfirullahaladzim, Neng. Akang mah bukan nyalahin masalah ngajinya. Ngaji itu bagus, ibadah. Tapi itu loh, tujuan kamu, Neng. Kalau mau baca Al-Quran, niatkan ibadah saja. Jangan diniati oleh hal-hal seperti itu. Kalau mau dunia, kerja. Berdoa tinggal minta. Kalau nggak kerja ya percuma. Mau sehari semalam Neng baca Quran, nggak bakal duit datang tiba-tiba, Neng. Mendengar itu, Ika bukannya sadar, justru malah berbalik marah kepada Agus suaminya. Alah, Akang teh cuma tukang tahu. Tahu apa urusan agama? Tahu apa urusan ilmu? Neng ngamalin ini teh dikasih sama kiai atuh. Yang ngajinya puluhan tahun. Ilmunya tinggi. Akang mah apa? Jangan sok-sokan nasehatin. Kok Akang malah nyalahin? Akang bukan nyalahin. Akang cuman mengingatkan, Neng. Niatkan ibadah saja, biar ada berkahnya. Halah, sudahlah Kang. Akang mah jualan saja. Balik dagang tahu, nyari rongsok sana. Ini mah urusan Neng lah. Jangan ikut campur. Ucap Ika pada saat itu. Agus pun agak terpancing emosi. Namun dia tahan, memilih mengalah daripada harus cekcok dengan Ika
yang cerewetnya minta ampun. Memang ada sesuatu yang mulai berbeda Ika rasakan. Selepas 1 minggu Ika mengamalkan surat Al-Waqiah. Ika ini kan kalau siang hari dia jualan bumbu keliling. Nah, 1 minggu pasca ngamalin surat Al-Waqiah, ketika Ika berjualan, hampir 1 jam keliling, belum satu pun bumbu ada yang membeli. Namun ketika Ika lewat tepat di depan rumah Haji Ateng, Bu Haji Nyai, istri dari Haji Ateng, memanggil Ika. Neng Ika, masih ada nggak bumbunya? Ada Bu Haji, sok bawa sini. Ika pun setengah berlari ke halaman rumah Haji Ateng. Nah, ketika tiba di depan rumah Haji Ateng, nampan yang berisi aneka bumbu langsung dia sodorkan. Ini Bu Haji mau beli bumbu apa aja? Udahlah Neng, ini semua berapa? Mau ibu borong? Hah? Yang bener Bu Haji? Ya bener atuh. Sok, masukin kresek, dihitung semua jadi berapa. Ika senang bukan main. Lantas semua dia masukkan ke kantung kresek, dia serahkan. Si Bu Haji pun lantas membayar sesuai dengan hitungan dari Ika. Bahkan dilebihin 20.000. Ika senang bukan main. Selepas dia pamitan dari halaman rumah Bu Haji Ateng, Ika pun dalam hati tersenyum. Bener, ini pasti salah satu khasiat dari surat Al-Waqiah yang sering saya baca, pikir si Ika. Ika percaya larisnya dagangan di borong Bu Haji Ateng itu khasiat surat Al-Waqiah, bukan berkah dari Allah. Jadi dia ini lebih percaya kepada surat Al-Waqiah, kepada Al-Quran, daripada kepada Allah. Sebenarnya Ika di sini sudah terjebak lingkaran kemusyrikan, syirik. Karena tanpa dia sadar, Ika menuhankan surat Al-Waqiah, bukan menuhankan Allah, sumber dari kalam yang dia baca setiap malam. Itu kesalahan fatal dari Ika yang tidak dia sadari. Makanya kenapa Akang bilang mengamalkan yang seperti itu mesti ada guru yang membimbing, yang paham, biar nggak sasar. Waktu berlalu, Ika terus tetap rajin mengamalkan. Namun makin lama, Agus makin jengkel. Karena setiap kali Agus minta jatah hubungan suami istri, Ika selalu menolak. Akang mah jatah-jatah terus. Ika teh lagi ngaji Kang, jangan ganggu lah Kang. Ya Allah Kak, ini sudah 2 minggu loh. Akang minta nggak kamu kasih. Dosa loh Kak. Lebih dosaan kalau Neng ninggalin ini amalan daripada layanin Akang. Sudahlah Kang, tidur aja sendiri. Ngapain sih ganggu orang lagi ngaji? Ucap Ika dengan nada yang penuh amarah. Di situ, wah, dada dari si Agus panas, pengen ngamuk, tapi tetap berusaha Agus tahan. Agus berusaha mengendalikan amarahnya. Tanpa banyak bicara, Agus keluar dari kamar tempat Ika mengaji, lantas ke tempat tidur untuk beristirahat. Berharap dengan tertidur, amarahnya bisa hilang kepada sang istri. Masuk minggu ketiga, Ika datang bulan. Baraya semua kan tahu, ketika seorang perempuan datang bulan, maka haram. Sholat haram, berzikir haram, baca Quran haram. Tapi Ika tak sadar akan hal itu. Dalam kondisi yang sedang haid, yang lagi datang bulan, lagi mens, Ika tetap membaca surat Al-Waqiah.
yang tanpa dia sadari, apa yang sudah dia lakukan itu menjadi suatu perbuatan dosa. Tapi Ika tak peduli. Bukannya tak tahu, dia tahu. Tapi karena kata kiai harus 41 hari berturut-turut, pikirannya Ika lagi head pun diperbolehkan. Makanya dia tetap tuh baca Al-Waqiah terus. Nah, ketika sedang membaca surat Al-Waqiah itulah, kalau tak salah, menurut cerita dari Kang Agus, di bilangan yang ke-30 menyelesaikan bacaan surat Al-Waqiah, Ika mendengar bisikan di telinga, di mana dalam bisikan itu, bisikan seperti suara lelaki tua mengatakan kepada Ika, "Neng, darah haid, bungkus kulawon bodas, bacakeun ku surat Al-Waqiah, simpen di handapeun barang dagangan." Itu bisikan di telinga kanannya Ika. Ika sampai terdiam. Bisikan itu nyata. Wah, ini sepertinya ilham. Ini pasti ilham dari Gusti Allah, pikir Ika. Maklumlah, dia orang awam. Bisikan itu pun Ika turuti. Esok paginya, softtek pembalut dia lipat. Lu tahu kan baunya kayak gimana? Itu dilipat, dibungkus kain putih, dijadikan ajimat, lalu disimpan di bawah barang dagangan. Sambil tersenyum, "Bismillahirrohmanirrohim, laris," ucap Ika ketika menyelipkan darah head yang dibungkus kain putih. Seperti kanjut kundang yang bisa dibongkar pasar. Nah, siangnya Ika jualan. Betul lah, memang laris manis dagangannya Ika. Makin yakin dong si Ika ini, makin semangat. Maka dalam kondisi head dia terus mengamalkan surat Al-Waqiah. Dan kejadian-kejadian aneh terjadi saat itu. Di waktu malam pertama haid ketika membaca Al-Waqiah, Ika mendapat bisikan tentang darah head yang dijadikan ajimat sebagai penglaris dagangan. Nah, di malam kedua, ketika sedang mengaji, tinggal menyelesaikan 2 balikan lagi. Pandangan mata Ika sudah mulai agak buram, rasa kantuk mulai datang. Namun Ika tersentak tersadar mendengar suara uluk salam dari hadapan Ika. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Ika. Dia terkejut. Sampai-sampai Al-Quran terlempar dari genggaman tangan. Di hadapannya berdiri sosok bercahaya, mengenakan jubah putih dilingkup oleh cahaya kehijauan. Tinggi, kepalanya sampai menyentuh langit-langit kamar. Suaranya begitu berwibawa, nyata di pandangan Ika. Ika sampai menggusuk-gusuk mata, memastikan penglihatannya bukan halusinasi. Namun sosok itu masih tetap berdiri di depan Ika. Sosok yang diliputi cahaya kehijauan itu, dengan suara yang berat berwibawa, "Tuluy keneng, moalila deui, harta banda dunya barana. Emas, picis, inten permata, bakal kapi banda kusalira. Tong eureun, terus baca, terus amalkeun." Ucap suara lelaki berjubah yang tertutup cahaya di hadapan Ika, yang lantas menghilang begitu saja. Makin semangat si Ika ini. Esoknya seperti biasa jualan, walau tak selaris hari pertama dengan metode menyimpan darah head. Tapi yang jelas, walau sampai sore tapi tetap habis. Nah, malam-malam selanjutnya, Ika ini
Setiap selepas ngaji surat Al-Waqiah dalam kondisi head, dia ini kan langsung tertidur pulas. Sampai kebablasan gak pernah sholat subuh. Betul-betul ditinggalkanlah sholat subuh selama Ika ngamarin surat Al-Waqiah. Karena pasti bangunnya kesiangan terus. Nah waktu itu Ika bermimpi. Dia bermimpi sedang berada di kamar tempat dia ngaji seperti biasa. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua, berjubah putih, mengenakan imamah, mengenakan sorban hijau, berjalan terbungkuk-bungkuk sambil membawa tongkat kayu. Berdiri di depan Ika dan mengatakan, "Neng, emas permata pimilikeun Neng. Geura cokot dihandapeun tangkal caunangka tukangen imah." Ucap lelaki tua itu. Bahkan Ika dituntun si aki-aki ke belakang rumah. Dan tepat di bawah pohon nangka itu terlihat bokor emas, emas batangan, perhiasan, berlian, berserakan di bawah pohon pisang. Tuh, itu teh jatah hidup pimilikeun maneh. Di mana rengse 40 hiji poe maca surat Al-Waqiah. Itu emas permata kop pibanda kumane. Ucap aki-aki itu yang langsung menghilang seperti setan. Ya memang setan. Ika pun langsung terbangun. Buru-buru Ika keluar dari kamar, lari ke belakang rumah. Langsung ke bawah pohon pisang. Dia lihat-lihat. Perasaan di mimpi di sini kok nggak ada ya? Apa karena belum 41 hari? Ah iyalah, nantilah selepas 41 hari. Biar Kang Agus bantu buat ngegali, ucap si Ika. Dia makin yakin tuh. Karena kan pohon nangkanya jelas ada. Yang di belakang rumah itu. Dan harta benda pasti ada tertanam seperti harta karun di bawah tanah. Itu pikiran sederhananya Ika. Malam-malam berlanjut. Terkadang Ika pas lagi ngaji, Al-Quran yang dia pegang itu sesekali berubah wujud menjadi emas batangan. Terkadang menjadi tumpukan uang. Di mata Ika bukan lagi kalam-kalam firman. Bukan lagi ayat-ayat Al-Quran yang di hadapannya. Itu selalu berubah-ubah menjadi harta benda yang selalu diidam-idamkan oleh Ika. Lalu, tepat selesai 41 hari mengamalkan surat Al-Waqiah. Malam itu, Ika selesai ngaji di malam ke-41. Ika tak bisa tidur saking semangatnya ingin lekas-lekas menggali harta karun di bawah pohon pisang nangka. Dia langsung ke kamar suaminya, dia bangunkan. Kang Agus, bangun Kang, bangun. Ada apa tuh Neng? Akang teh masih ngantuk Neng. Kang, bangun atuh Kang, bangun. Agus pun terbangun. Ada apa sih Neng? Kang, Neng teh baru selesai namatin 41 hari. Dan sekarang ini Kang, harta yang dijanjikan itu sudah waktunya diambil Kang. Harta apa Neng? Emas batangan Kang, perhiasan, tumpukan uang, intan berlian, semua jenis harta kekayaan ada Kang. Neng minta tolong Kang Agus buat ngegali di bawah pohon nangka belakang rumah kita Kang. Karena di bawah pohon nangka itulah harta karun, rizki buat Neng hasil mengamalkan surat Al-Waqiah tersimpan Kang. Astagfirullahaladzim, Ika. Aisyah teh gelo sugan. Neng, di bawah pohon nangka gak ada apa-apa Neng. Yang ada itu teh bekas pacilingan, bekas cubluk. Bukan emas tai, Neng, tai. Ucap si Agus walau marah tapi tertawa. Kenapa? Dia ingat pemilik rumah yang dulu
itu bikin lubang WC di belakang yang sekarang ditimbun dan ditanami pohon pisang. Kebayang kalau digali isinya apa? Walau memang ditimbun penuh dengan tanah, tapi pikirannya si Agus, wah, tai semua tuh gitu kan. Tapi si Ika ini bersikeras, disitulah emas permata tertanam. Agus jadi marah-marah sendiri ke Ika. Bukannya merasa bersalah atas kegilaan pikirannya, Ika berbalik ngamuk ke arah Agus suaminya. Agus pun langsung terdiam. Pikirannya malu karena sudah mengganggu para tetangga. Ika pundung, ngambek, langsung pindah ke kamar sebelah. Agus tak terlalu peduli. Selepas azan subuh, sholat, Agus bergegas ke pabrik mengambil tahu dan langsung berangkat jualan tanpa melihat kondisi Ika di dalam kamar sebelah. Sedangkan Ika sendiri masih menyimpan rasa kesal kepada suaminya. Selepas suami pergi dari rumah, Ika langsung ke dapur mencari-cari cangkul. Dia membawa cangkul lantas keluar, duduk jongkok di belakang rumah menunggu langit agak terang. Tak sabar ingin menggali pohon nangka sesuai petunjuk dalam mimpinya. Bukannya sholat malah jongkok pegang cangkul, mau gali harta karun si Ika. Nah, sekitar jam 5:30 udah mulai terang kan. Pohon nangka yang lagi keluar jantung itu langsung ditebang oleh Ika. Halah, bodoh amat Kang Agus mau ngamuk. Toh nanti kalau udah dapet nih harta karun, dia pasti bakal seneng, ucap Ika. Lu bayangin dah, perempuan nebangin pohon pisang sampai ke akar-akarnya tuh, langsung ngegali pakai cangkul. Sekuat-kuatnya tenaga perempuan. Tapi Ika ini gak kenal lelah. Capek, istirahat, makan, minum ke dalam rumah. Balik lagi ke belakang, cangkul demi cangkul dia ayunkan. Sampai tengah hari, Ika baru menggali sampai 1 sikut kaki, 1 lutut. Dan ketika sedang menggali tanah bekas pohon nangka tumbuh, berbarengan dengan Agus yang pulang jualan. Suara motornya terdengar di telinga Ika. Tapi Ika tak peduli. Dalam pikirannya, emas harta karun, emas harta karun. Sambil mengayunkan cangkul perlahan-lahan. Kulit telapak tangannya sampai pecah-pecah. Sedangkan Agus langsung masuk ke dalam rumah, perutnya begitu lapar. Menuju ke meja makan. Tudung saji dibuka, gak ada sebutir pun nasi di sana. Astagfirullahaladzim, si Ika kemana? Ika, Ika, iya Kang, teriak Ika dari belakang rumah. Agus pun lantas bergegas keluar. Begitu melihat Ika lagi ngayunin cangkul dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Astagfirullahaladzim, Ika, lagi ngapain kamu teh gali lubang di sana? Udah dibilangin itu teh bekas pembuangan kamar mandi. Ngapain digali, Neng? Mana belum ada makanan juga di dapur. Ngapain saja kamu seharian? Kang, ini teh lagi nyari emas, harta karun. Masak sendiri aja sana, tinggal beli ke warung atuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, pamajikan aing jadi gelo, ucap si Agus bersungut-sungut. Lantas dengan penuh amarah berbalik meninggalkan Ika yang bertolak pinggang sambil memegang cangkung di lubang galian. Namun apa yang terjadi? Sampai sore mau pingsan tuh si Ika, udah ngegali sampai setengah dada. Itu belum ketemu apa-apa. Disitulah Ika pun habis didamprat oleh Agus, dipaksa ditarik dari lubang galian, disuruh masuk ke dalam rumah.
Sedangkan Agus dengan penuh amarah menimbun kembali tanah bekas galian istrinya. Perempuan kurang ajar, perempuan edan, ucap Agus. Ya siapa yang gak ngamuk coba punya bini edan kayak gitu? Selepas menimbun kembali lubang bekas galian sang istri, Agus habis-habisan memarahi Ika istrinya malam itu. Nah, selepas dimarahi habis-habisan, diancam mau diceraikan, barulah si Ika ini terdiam. Besoknya, Ika pun jualan lagi seperti dulu. Nah, lagi jualan ya, sambil mikul nampan yang isinya bumbu-bumbu tuh, sereh dan sejenisnya. Lagi jalan di jalanan setapak ke desa sebelah, Ika mendengar bisikan di telinga. Yang bisikannya itu menyuruh Ika mengambil emas batangan di antara semak belukar di jalanan setapak sebelah depan. Ika yang mendengar bisikan di telinga langsung diam. Bisikan itu berulang-ulang. Yakinlah Ika, itu bukan halusinasinya. Lantas menuju ke semak belukar pinggiran jalan setapak di bagian depan. Begitu dicari, betullah ada 2 bongkah emas batangan berbentuk persegi panjang. Ini emas? Emas? Ya Allah, ini emas? Emas? Seumur-umur baru pegang emas segitu gedenya. Ada mungkin 1 kilo beratnya. Langsung saja Ika pun menoleh kanan kiri takut dilihat orang. Dengan senyum menyeringai, tangan masih gemetar. 2 balok emas batangan pun dia masukkan ke tas jinjingan. Selepas emas dimasukkan, Ika pun berbalik pergi melawan arah, buru-buru kembali pulang ke desa Cadas Gantung, pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan pulang kembali ke Cadas Gantung, Ika setengah berlari ingin lekas sampai ke rumahnya. Waktu itu sekitar jam 2 siang. Jelas si Agus udah pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Kang Agus, sambil nyimpan nampan jualannya. Itu tas jinjing dia bawa masuk ke dalam. Kang Agus. Agus yang baru selesai sholat zuhur terkejut mendengar suara panggilan Ika istrinya. Iya Neng, ada apa Neng? Kang, sini Kang, Neng dapat rejeki Kang, rejeki nomplok. Ucap Ika yang terlihat oleh Agus begitu bahagia. Senyum-senyum jingkrak-jingkrak. Loh, ada apa ini Neng? Kang, ini Kang, Neng dapat rejeki Kang, Neng dapat rejeki banyak Kang. Kaya raya kita Kang, kaya raya. Ih kamu teh, pelan-pelan ngomong teh. Ada apa? Sok ngomong yang jelas. Ini Kang, Neng pokoknya dapat rejeki Kang. Rejeki? Rejeki apa? Lalu Ika memasukkan tangannya ke tas jinjingan, mengambil emas batangan yang dia temukan. Langsung dia angkat. Kang, lihat Kang, ini emas Kang, emas batangan. Kaya raya kita Kang, kaya raya Kang, kaya. Kang, pokoknya kita nanti beli mobil, beli sawah Kang. Ucap Ika memperlihatkan emas batangan temuannya. Ika begitu bahagia, tapi justru sebaliknya. Agus sampai mengernyitkan kening, melotot tajam ke arah Ika istrinya. Astagfirullahaladzim Ika, kamu kok jadi gini Neng? Kamu sejak kapan jadi orang gila? Sejak kapan kamu jadi orang stres? Ingat Neng, nyebut Neng, nyebut. Loh, maksud Akang teh apa? Jelas-jelas ini teh emas. Kenapa Neng disuruh istighbar, disuruh nyebut? Nyebut Neng stres? Ini teh emas Kang, emas. Nih lihat. Ada 1 kilo Kang. Ya Allah Neng, itu mah bukan emas Neng, batu bata Aisyah, dale kehed. Ucap si Agus. Emosi akhirnya Agus. Si Ika nyodorin 2 batu bata yang katanya emas batangan ke arah Agus suaminya. Itu katanya buat beli mobil, buat beli sawah. Jelas di sini
Ika udah stres. Putus urat sarafnya, ngagicel kalau kata orang Sunda. Ika tak memperdulikan ucapan Agus suaminya. Dia terus senyum-senyum, ketawa-tawa, jingkrak-jingkrak. Ah, besok mau neng bawa ke pasar, mau neng jual ke toko emas. Mau neng simpan dulu. Sambil memeluk batu bata yang dianggap emas itu. Senyum-senyum, ketawa-ketawa, sampai lompat-lompat di tengah rumah. Tentunya Agus melihat itu jadi khawatir akan kondisi istrinya. Ah, yakin ini mah si Ika teh stres. Jangan-jangan kesurupan ini perempuan, pikir Agus. Khawatir berlarut-larut. Selepas Ika masuk ke kamar menyimpan emas batangan yang sebenarnya batu bata, Agus pun keluar dari rumah menuju ke rumah kakak istrinya. Jadi keempat kakak-kakaknya Ika itu tinggal di cadas gantung semua. Agus pun langsung datang ke rumahnya Kang Taryo, kakak pertamanya Ika. Begitu tiba di rumah Kang Taryo, dengan napas yang tersengal-sengal karena berlari cukup lama, Kang Taryo yang baru pulang jualan tahu juga, dia keheranan. Loh, ada apa kamu Tegus? Kang, si Eneng Kang, si Ika. Kenapa si Ika? Kang, si Ika stres Kang. Kurang ajar. Kamu bilang adek saya stres? Ya Allah Kang, bukan ngehina, emang bener Kang. Akang lihat sendiri di rumah Kang. Dia lagi lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Udah persis orang gila Kang. Tolonglah Kang, kasihan si Ika Kang, ucap Agus. Taryo pun jadi penasaran. Dia dan istrinya pun lantas mengikuti Agus pulang ke rumah Ika. Ketika sampai di sana, ternyata Ika lagi ngamuk dan banyak tetangga berkerumun di halaman. Kang, Ika Kang, ya Allah si Eneng kenapa? Mang Taryo pun lari terlebih dulu, khawatir akan kondisi adiknya. Begitu masuk, di dalam rumah sudah berantakan, sudah hancur acak-acakan. Ketika ditanya baik-baik oleh Taryo, Neng, kamu teh kenapa? Rumah kok dirusak kayak gini? Sengaja atuh A, ini rumah mau Neng bongkar, nanti mau Neng bangun jadi 2 lantai. Neng teh udah kaya A, sudah kaya. Besok juga Neng mau beli mobil, ucap Ika, sambil langsung disambung dengan tawa. Ya Allah, kok bisa jadi gini sih? Jang, Ujang, Agus, Jang Agus, ke dia Jang, sini, ucap Taryo. Agus pun nyamperin. Iya Kang, ini si Ika teh kenapa bisa jadi kayak gini? Agus hanya geleng-geleng kepala, gak paham kenapa pulang-pulang dagang jadi kayak gitu. Agus hanya cerita pulang jualan nyodorin batu bata yang disangka emas. Mang Taryo nganggapnya adiknya ini kesurupan, kasambet kalau kata orang Sunda. Maka langsung saja nyuruh Agus untuk menjemput Ustadz Ali, kiai di kampung mereka. Buru-burulah Agus pun menuju rumah si Ustadz itu. Selang setengah jam, Agus sudah datang kembali membawa Ustadz Ali. Diminta tolong untuk mengobati Ika yang dianggap kesurupan. Namun yang terjadi, ketika Ustadz Ali masuk ke dalam rumah yang sudah berantakan seperti kapal pecah, disitulah Ika berbalik menatap tajam ke arah Ustadz Ali. Berhenti tertawa, berhenti jingkrak-jingkrak. Matanya begitu tajam, melotot penuh amarah. Lantas menggeram, berniat menerjang ke arah Ustadz Ali yang bingung kok bisa baru datang reaksinya sampai seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan, sampai membuat muka Ustadz Ali kemerahan. Ika menerjang dengan penuh amarah, menunjuk muka Ustadz Ali yang mundur ketakutan. Dia berkata, dasar Ustadz amplop, Ustadz piduit sia, Ustadz dunya. Orang-orang kan gak paham maksudnya Ika apa. Tapi Ustadz Ali langsung kesindir.
Lawang ceramah nggak dikasih duit nggak mau dia. Nggak akan kenal sama ustadznya. Cuman udah tobat, dia udah baik sekarang. Nah, waktu itu Ustadz Ali sampai merah padam wajahnya. Ditunjuk-tunjuk seperti itu. Untungnya orang-orang paham nih si Ika lagi kesurupan. Maka dibantu oleh Ustadz Ali dan warga yang lain, semua mengumandangkan sholawat. Bukannya tenang, Ika malah ngamuk semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai beberapa orang yang membantu Agus memegangi tubuh Ika, satu persatu semua terpental sampai membentur dinding rumah. Akhirnya, melihat kondisi Ika yang begitu memprihatinkan, Ika pun terpaksa diikat tangan dan kakinya, lalu ditidurkan di dalam kamar. Lantas pintu dikunci dan jendela ditutup oleh kayu dipaku permanen. Dan selepas Ika diamankan di dalam kamar, kakak-kakaknya Ika yang semua datang pada waktu itu membantu Agus membereskan rumah yang sudah hancur berantakan. Dan selepas situasi tenang terkendali, kakak-kakak perempuannya Ika menemani Ika di dalam kamar. Ika sudah mulai agak tersadar. Namun selepas sadar dari ngamuknya itu, pandangan mata Ika kosong. Ditanya pun gak jawab, seperti orang linglung. Sedangkan di ruang tamu, Ustadz Ali pun bertanya kepada Kang Agus, apa sebenarnya yang sudah terjadi selama ini. Nah, Agus pun ingat, perubahan itu semua terjadi kepada istrinya pasca sering mengaji tiap bada Isya sampai tengah malam. Ustadz Ali mulai bisa menangkap, mulai bisa paham. Jadi gini, si Teh Ika istri Kang Agus itu ngamalin surat Al-Waqiah tiap malam sudah 41 hari. Iya Pak Ustadz, seperti itu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya pantas seperti itu. Gak ada guru yang membimbing. Apalagi lagi baca Quran itu kan gak boleh. Ya wajar yang datangnya setan. Ya Allah ya Robi. Ini harus jadi pelajaran buat ibu-ibu, bapak-bapak semua. Jangan sembarangan. Mesti tahu aturan. Mengamalkan sesuatu mesti tahu ilmunya dulu. Mengamalkan belajar sesuatu tanpa guru, gurunya setan. Ucap si Ustadz Ali. Lantas bagaimana Pak Ustadz? Terus terang saja, kalau kejadiannya seperti itu, saya angkat tangan, gak bisa bantu. Ucap Ustadz Ali. Karena memang itu di luar pemahamannya. Ya Allah, gimana atuh Kang Taryo? Sudahlah, biar kita nanti cari solusi yang lebih baik. Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya Pak. Sudah membantu menenangkan Ika adik saya. Sama-sama Kang Taryo. Kalau gitu, saya pamitan mau pulang dulu. Ucap Ustadz Ali yang lantas diantarkan pulang oleh salah satu tetangganya Kang Agus. Nah, buat Ustadz Ali sendiri, kejadian tadi itu menjadi titik balik. Ketika ditunjuk-tunjuk dibilang Ustadz dunia, Ustadz amplop, dia tersadar. Seolah itu bentakan peringatan dari Allah lewat bibir Ika yang kesurupan. Sedangkan keluarga Kang Taryo, selepas perginya Ustadz Ali, mereka semua bingung. Apa yang terjadi kepada Ika? Apakah memang betul akibat dari mengamalkan surat Al-Waqiah tanpa guru, tanpa bimbingan? Sedangkan ketika Taryo dan Agus masuk ke kamar Ika yang sudah dibuka ikatannya, Ika terlihat duduk di ranjang sambil memeluk lutut, bergerak-gerak sendiri dengan tatapan mata yang kosong, tertawa-tawa tersenyum sendiri sambil bilang, emas, inten, duit. Itu yang disebut-sebut oleh mulut Ika. Sedangkan Agus lantas menuju ke lemari, dia buka dan dia tunjukkan 2 batu bata yang disebut
emas batangan oleh Ika. Ketika 2 batu bata diambil oleh Agus, dia tunjukkan kepada Taryo kakak iparnya. Pandangan Ika langsung tertuju ke Agus, matanya melotot, ngamuk dia. Menuduh Agus mau mencuri emas batangan miliknya. Menerjang Agus, 2 batu bata dipeluk, langsung meringkuk di sudut kamar. Melihat itu, Agus sampai meneteskan air mata. Apalagi kakak-kakaknya Ika, semua sedih dengan kondisi adiknya. Maka semenjak saat itu, Ika yang memang terkadang sering mengamuk, dia pun dikurung dalam kamar. Apabila Agus lagi berangkat jualan, terkadang kakak-kakak ipar Agus lah yang menjaga dan menemani Ika sendiri di rumah. Dan di waktu itu pun Agus tak berhenti mencari pengobatan, mendatangi dukun paranormal dan sejenisnya, didatangi semua. Tapi tak ada satupun yang bisa memulihkan kembali kondisi kejiwaannya Ika. Yang jelas memang Ika gangguan jiwa akibat terlalu mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Makin hari makin menjadi-jadi. Suara teriakan, tawa, tangisan yang bersumber dari rumahnya Agus sudah menjadi hal umum bagi para tetangga di kampung Cadas Gantung. Dan itu berlanjut bertahun-tahun. Sampai waktu itu Akang diundang dijemput sama Mang Taryo, kakaknya Teh Ika. Dan Akang sendiri pun angkat tangan, gak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya udah keganggu. Bisa dibilang gangguan jiwa lah. Penanganannya ya mesti ke rumah sakit jiwa atau ke terapis seperti ke pesantren. Dan itu pun pasti sulit disembuhkan, dipulihkan, karena sudah bertahun-tahun lamanya. Sampai 2 tahun lalu, Akang mendengar kabar dari Mang Taryo, kakaknya Ika, mengabarkan kalau Ika meninggal dunia. Dan ada satu hal yang dianggap oleh Mang Taryo suatu keistimewaan. Di detik kematiannya, Ika melantunkan penggalan-penggalan ayat dari surat Al-Waqiah yang dulu sering dia amalkan. Sampai akhirnya Ika pun menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah yang putih bersih, bibir yang tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja Teh Ika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itulah kisah, cerita, kehidupan, cerita nyata tentang seseorang yang mengamalkan sesuatu tanpa guru, tanpa ilmu, tanpa ada yang membimbing. Yang sering digembor-gembor sebagai salah satu kiat pesugihan putih tanpa tumbal. Mengamalkan lewat jalur membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi tanpa sana dan bimbingan yang jelas, yang sampai akhirnya mengakibatkan si pelaku atau si pengamal gila, gangguan jiwa, sampai ke detik kematiannya.